makhluk. Mereka yang menuhankan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ciptaan mereka jadikan pencipta. Yang kedua, termasuk yang menuhankan Muhammad. Ya, sabar dulu. Ya, saya sampaikan. Berkali-kali dalam kesempatan saya menyampaikan adalah Islam itu diprioritaskan kepada manusia-manusia yang berakal sehat. Sehingga orang-orang yang tidak berakal sehat tidak akan pernah sampai kepada Islam. Itu syarat dan ketentuan yang harus berlaku kepada setiap umat Islam. Jadi, dalam perspektif Al-Quran, dalam perspektif Islam, mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka adalah kategori manusia-manusia yang tidak berakal sehat. Nah, artinya di sini, ketika mereka bertanya tentang Al-Quran, mereka bertanya tentang hadis, ya, bagaimana mungkin mereka akan bisa menerima jawaban kita dari pertanyaan mereka? Karena mereka tidak berakal sehat. Nah itu. Contohnya gini, dengar Riz, dikit Riz. Sedikit, bukan, udah agak panjang. Gini Riz. Gini Riz, sebentar Bang Bagus. Gini Riz. Riz, gini terima kasih atas omongannya Riz. Gini Riz, berarti kalau kita mendengarkan Al-Quran kan bilang darah diharamkan. Tapi begitu Muhammad minum darahnya Muhammad, gimana itu? Gimana? Kawan lama lu ngomong lo, kawan lama. Kasih dulu Bang Aris tuh. Udah lama kalian ngobrol dulu. Habis ini kalau boleh ya, tadi Kojol saya tadi izin request. Terima kasih. Ini ya gue jujur ya, tuh lihat tuh ya, kekristenan itu cuma proyektor di gereja. Selesai nih. 1 menit, nanti baru selesaikan apa Aristo. Gini. Terima kasih Aristo, kamu sudah mendidik kami nggak punya akal. Ini dengar dulu Aristo. Tunggu, biar selesai dulu. Udah, Bang Aristo. Kasih dong. Udah panas. Udah panas. Nah ini ya, gua nggak bohong ya, ada proyektor selalu depan. Jangan dulu. Aku silentkan dulu. Ya, jadi mungkin Bang Aristo dicepatin, orang udah panas nih soalnya Bang. Ini bahaya. Memang begitu faktanya. Kalau saya hadir bersama dengan Ustadz Zuma dengan Kores, sudah pasti semua Kristen akan gegana, gelisah, galau, dan merana. Itu yang paling ini. Jadi biarkan mereka panas, hari ini kita dinginkan. Begitu. Nah, oke. Terima kasih. Saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Belum selesai. Ini sampai tahun depan kayaknya nih. Dipasang waktu aja, no use. Kalau nggak gini nanti sampai tahun depan ini. Ini bukan debat soalnya, aku juga bingung. Aku tunggu Bang Aristo, udah cukup Bang Aristo. Ya, kasihan dia. Kalian dari tadi kan ngomong, saya kan baru hadir. Kasih kesempatan dong saya bicara. Masa saya bicara kalian potong? Kan gitu. Ngamuk dia Bang. Ya. Mungkin jadi terakhir saya mau sampaikan kepada teman-teman semua. Orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu orang-orang yang tidak punya akal. Dan orang-orang yang tidak punya akal itu apapun pertanyaan mereka dan apapun jawaban kita itu tidak akan pernah sampai kepada mereka. Nah begitu. Jadi kita anggap aja mereka ini ubur-ubur radio rusak. Nah biarkan mereka bertanya. Itu aja. Sekian. Oke, baik sedikit. Oke, jadi menurut waduh, gini loh. Makanya ini debat dulu, biar dibereskan dulu. Ya, Bang Alif, ada yang mau disampaikan lagi? Ini sekarang komposisinya siapa? Kores sama Bang Alif. Saya dulu menanggapi dulu lah. Saya tanggapi dulu perkataan si Aristo. Iya nanti Bang ya. Sebentar ya. Ini saya dari tadi nunggu dan ngantri. Ini naudzubillahi min dalik, narasi edis itu sangat berbahaya dari tadi. Sebenarnya oleh saudara muslim juga sudah sangat berulang-ulang disampaikan ya. Baik mengenai tentang diakui bahwa narasi saya berbahaya, betul. Mantap. Iya, berbahaya itu karena penyesat gitu. Jangan sampai iblis itu banyak pengikutnya, tersesat umat Islam mengikuti khutuwati syaiton, langkah-langkah iblis ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa suami. Oke. Ya, tentang peristiwa ya bagaimana meminum darah hasil bekam Rasulullah. Ya ini jelas ini hadisnya. Ihtajamu telah melakukan bekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa atoni damahu faqala, lalu memberikan darahnya kepadaku. Faqala, kata Rasulullah, idhab, ya pergilah engkau kuburlah, fawaru, kuburlah itu darah. Jangan sampai ya
diminum darah itu oleh binatang buas, au kalbun, atau anjing, au insanun, atau manusia. Jangan sampai. Bahkan di hadis sebelumnya sudah dijelaskan itu. Nih ya, ada dam nih di sini. Apa nih hadisnya? Ambillah darah ini, lalu fadu finahu, maka kuburlah. Selamatkan dari apa? Minadawa buat toir, dari binatang dan burung. Nah ini jelas tidak ada perintah meminum darah Rasulullah. Itu poin pertama ya. Kedua, nah di sini dijelaskan. Lalu ya sahabat ini meminumnya. Patanha itu pasyarob tahu. Lalu dia berkata, aku meminumnya, aku bersembunyi dan aku meminumnya. Suma atai tahu. Lalu kami datang kepada Rasulullah. Pakola, kata Rasulullah, ma sonata, apa yang engkau lakukan? Maka sahabat ini yang minumnya kolat kultu mana sebentar. Aku berkata sonatu aladi amartani. Aku melakukan sebagaimana apa yang engkau perintahkan. Apa tadi perintahnya? Disuruh membuang dan menguburkan darah itu. Lalu di sini kola Rasulullah berkata ma aroka illa qad syarab tahu. Aku tidak menemui itu. Rasulullah tahu walaupun tidak melihatnya kecuali engkau telah meminumnya. Rasulullah melarang meminumnya, suruh menguburnya, namun sahabat ini adalah telah meminumnya dengan cara sembunyi, tapi Rasulullah mengetahuinya. Nah, setelah dia berbohong, maka dia bilang apa? Kultu, aku berkata na'am. Nah, setelah ketahuan bahwa dia telah meminumnya, dia berkata na'am. Nah, lalu Rasulullah malah justru di sini berpikir, mada talki umati minka, bagaimana akan dilakukan umatku terhadap engkau sekiranya kau melakukan seperti ini. Ini Rasulullah sedang mencegah. Nah, narasi hadis ini dibahas ya di Syarah Nabawiyah Imam Ibnu Katsir ya. Saudara-saudara muslim bisa melihat, dan ini juga untuk menjawab segala tuduhan. Nah, lalu tentang peristiwa ini pun wahada isnadun doifun, dan isnad hadis tentang ini adalah peristiwa yang doib. Karena apa? Lihali Ubaid bin Terus memang harus mengatakan itu doib. Al-Asdi Al-Kufi. Karena apa? Mengandung nama ini. Orang ini siapa? Nah, fa'innahu matrukun. Dan mereka ini, orang ini dia ditinggalkan perawinya hadis ini. Kenapa? Pakod kadabahu, karena dia telah melakukan kebohongan. Nah, peristiwa dan di sini ingat tidak ada narasi tentang meminum darahku maka dia dijauhkan dari neraka. Di mana ada peristiwa tentang bercampur darah bukan di sini. Karena ini tentang membahas berbekam. Ya, konteksnya berbekam, dan di sini pun Rasulullah SAW melarangnya meminum. Nah, jadi buat saudara muslim, kalau Edis membawa ini, silakan buka, ada versi bahasa Indonesia juga di download, ada di Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir. Ini edukasi buat saudara muslim ya. Ketika ada yang menulis seperti ini, ada di halaman 460. Itu versi bahasa Indonesia. Dijelaskan di situ tentang sanadnya dan lain sebagainya. Nah, mengenai darah bercampur, kita bisa dilihat di kitab lain, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Di sini dijelaskan ya. Apa itu maksudnya? Ada peristiwa sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah, nah di sini Rasulullah dilindungi oleh para sahabat, karena pelipis Rasulullah sudah membanjir darahnya, keluar darah, giginya retak, sehingga apa? Para sahabat melindungi Rasulullah. Dibohong di sini. Ya, di antaranya nama yang mungkin di sini adalah Malik bin Sinan, yang tidak lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri, menyeka darah dari wajah beliau lalu menelannya. Jadi ada darah di pelipis Rasulullah lalu ditelan oleh sahabat. Bahkan di sini Rasulullah memerintahkan disuruh dibuangnya, jangan ditelan. Tapi dia tetap menelan karena kecintaannya kepada Rasulullah, takdimnya melindungi Rasulullah dari serangan panah. Di sini tentang perang Uhud, bisa dilihat di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam, perang Uhud. Di sini ada halamannya, nanti saya lihat ya, buat kabar juga buat para saudara. Nah, karena dia cinta Rasulullah, melindungi Rasulullah, konteksnya adalah barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka ia tidak akan disentuh neraka. Konteksnya dalam peristiwa peperangan, Rasulullah SAW dilindungi oleh para sahabat, bahkan mereka ada yang kena panah, ada salah satunya sahabat Tolha di sini terputus tangannya. Aduh, maaf ini agak berat ya saya ngomong kayak gini. Kecintaan mereka kepada Rasulullah sehingga Rasulullah berkata demikian. Ini tentang takdim kepada Rasulullah SAW. Makanya fitnah itu sangat keji dari Edis.
beda konteks, beda pembahasan. Tanggapi ya. Meminum darah. Oke. Ya. Saya tanggapi. Saya itu aja. Jangan. Ini udah mau mulai debatnya. Ini udah mau mulai debatnya. Tunggu. Ya, Ini udah mau mulai ini debatnya. nanti silakan nanti yang mau yang mau berdebat saya akan diam. Jul. Saya akan turun. Terima kasih. Jul, Alif sudah menanggapi saya. Kiranya saya diberi waktu menanggapi Alif. Pak Jul mau boleh. Emang kamu bisa baca tadi? Tunggu dulu, ini Ya udah, kapan mulai? kamu mau Kalau baca gitu? ini? Sebentar, Alif kan sudah menanggapi saya masalah darah tadi. Saya dikasih kesempatan lah untuk menanggapi Alif lagi. Tunggu, Enggak, kamu Dis, mau Dis, baca? Dis. Tunggu, Dis. Ini gini, ini kan kamu kan mengeluarkan fitnahan, terus kan dijawab sama Bang Alif. Kamu bertanya, Bang Alif menjawab. Artinya kita mulai dengan debat aja. Kalau nggak mulai kita debat. Oh. Baik, kasih waktu kalau gitu. Baik, berapa 5 menit? Hadisnya di mana sih yang minum darah itu? Emang ada ya? Enggak, itu bukan minum darah, bukan minum darah. Jadi Rasulullah ketika perang, sebenarnya darahnya bercampur, bukan minum darah. Maksudnya ketika masalah dijauhkan dari siksa neraka itu bukan, justru yang minum darah ini malah Rasulullah itu melarangnya. Enggak ada konteks dijauhkan dari neraka ketika dia melakukan bekam, enggak ada di sini. Justru malah sedang menjelaskan hadis ini adalah hadis yang doif bahkan. Ini Jul, Muslim doang ini yang ngomong Jul. Kristen nggak ngomong Nah, berarti Jul. sekarang gua mau nanya Edis, di mana hadis minum darah itu dari siapa? Coba gua cari. Dari Ummu Habibah. Yang minum itu Ummu Habibah. Kitabnya apa, Ustaz? Waduh, ini buka lagi saya ini. Saya baru naik ini. Ntar. Bukan di Kutubus Sittah ya? Jadi, Ini kapan debatnya kalau gitu? Iya, ada. ya Jul dipasang waktu aja Jul, biar enak Jul. Ini Najah kan udah datang juga. Tunggu. Dipasang waktu aja. Iya, pasang waktu. Edis di mana? Data lu tuh di mana sih? Coba. Itu barusan tadi Alif ngasih tahu itu. Tentang Malik Hadisnya bin apa itu, Sinan. Pak Alif? Coba Malik bin Sinan tadi. Malik bin Sinan tadi coba waktu dia Di kitab apa itu? Nah itu coba dibacakan aja. Alif. Adanya Dibacakan aja. di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam. Oh, oke. Dijelaskan di sini di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisam peristiwa perang Uhud, di antaranya kan para sahabat, ada Sayyidina Ali, ada Abu Thalhah, di sini ada juga banyak para sahabat yang melindungi Rasulullah. Nah, di antara salah satu sahabat ini bahkan Abu Thalhah itu sebagai orang Dibaca syuhada aja Lip, biar enak Lip. Dibaca aja. Nah, Ibnu Hisam berkata. Coba dibaca. Ibnu Hisam berkata dari Ibnu Hisam berkata coba. Nah ini Coba dibaca dari atas dong, Lip. Darahnya Lip, bacanya bercampur dengan dibaca darahku. dari atas, Lip. Dibaca dari Ini atas. yang sedang dari atas dari mana? Dari Ibnu Hisam itu loh, tulisan Ibnu Hisam terus berkata, Rubah bin Coba dibaca semua itu. Oke. Dari situ sampai baik, bawah. baik, Silakan. baik. Oke, lah iya kan konteksnya yang dibahas di bawah. Oke, baik. Ini informasi edukasi buat saudara muslim ya. Ibnu Hisam berkata, ya, Rubaiyah bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri berkata dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa di perang Uhud, Utsbah bin Abu Waqqas melempar Rasulullah SAW ya hingga memecahkan gigi seri sebelah kanan bawah dan melukai bibir bawah beliau. Sedangkan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri mencederai kening Rasulullah SAW. Oke. Ibnu Kami'ah melukai pipi bagian atas yang menonjol hingga dua rantai besi perisai masuk ke dalam pipi bagian atas beliau. Rasulullah SAW terperosok ke dalam satu lubang yang sengaja digali oleh Abu Amr agar kaum muslimin terperosok ke dalamnya tanpa mereka sadari. Ali bin Abi Thalib segera memegang tangan Rasulullah SAW. Sedangkan Thalhah bin Ubaidillah mengangkat beliau hingga beliau tegak berdiri. Malik bin Sinan yang tidak lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri menyeka darah dari wajah beliau lalu menelannya. Menelannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa darahnya bercampur dengan darahku, maka ia tidak akan tersentuh neraka. Ada yang saya pelintir narasinya di sini? Ustadz Alif. Ya. Jadi kalau saya Mana edisnya ini? Saya Kan lebih itu kan menjelaskan udah jelas ke gitu, Bro Ali. nilai Barang siapa yang tabarruknya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Saya lebih mengarah kepada nilai tabarruk. Betul. Karena Dan ini takdim. ya kayak Ummu Habibah ya.
kemudian kasus Ummu Habibah kan, kemudian yang itu lagi, dan seperti busokun Nabi Ustadz ya, nukhomah ya, nukhomatun Nabi, kemudian keringat Nabi. Semua hadis-hadis mengenai Nabi dari darah, keringat, nukhomah, dan baul Ustadz ya, itu kata para ulama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, itu menjadi dalil tabarruk ya, tabarruk kan begitu Ustadz ya. Jadi memang itu khususiat lin Nabi. Wala yadullu ala dzalika annana na'budu nabiyyana Muhammad. Dan itu tidak menunjukkan bahwa kita menyembah Nabi Muhammad, tidak, jauh. Enggak bisa pakai dalil itu. Ustadz, baik. Afwan izin Tunggu. motong Afwan ya. Iya, ini mungkin kita mulai debatnya aja. Kalau enggak nanti jadi saling berbalas pantun tanpa timer. Ya, mungkin dari pihak Muslim, apakah kores dengan Bang Ardiansyah atau kores dengan Ustadz Wafi? Yuk, Edis mana? Kok kabur dia. Oh ya, aku udah buat thumbnail, Dis. Jangan tunggu. Mungkin terpental ya. Bentar lagi mungkin masuk lagi. Iya. Si Raja Pogos juga nggak apa-apa. Dia yang ngikutin kok. Jangan. Afwan ya. Jangan. Enggak. Yang bawa topik itu kan Sedis. Yang paham gitu. topik itu kan Sedis. Saya yang paham. Ya, dia nggak ngerti. Dia cuma ikut-ikutan fitnahan sih. Saya baru naik loh, Dis. Kok kabur kamu, Dis? Oh jangan, ini Edis laku soalnya kalau dijual. Padahal ini loh. Enggak gini, apa namanya? Yang udah balik nih, yang jadi narasi Edis kita itu. mulai aja. Mungkin siapa nih? Pastikan dulu nih. Jangan kita gunakan waktu kita untuk nanti saling nanggapi gini. Kira-kira dari Muslim siapa nih? Kores sama siapa nih? Sama saya. Teman-teman, HP saya panas banget. Sorry, kepental tadi. Ngerti. Oke, jadi saya tanggapi dulu ya kata si Alif tadi ya. Sudah mau pakai timer. Bang Alif bisa jadi timer nggak? Soalnya saya nggak ada pegangan HP loh. Saya nggak ada ini. Harusnya jangan dia dong yang timer. Dia nggak menguasai tema. Menaja juga menguasai tema. Jadi cocoknya mereka berdua yang diskusi. Si Kores sama Naja. Enggak, harusnya Naja sama Alif dong yang menguasai tema. Kan Naja sama Alif yang ngerti. Yang ngerti riwayat itu. Orang mau nampar lu. Lo nggak mau dihajar ya? Biblosnya banyak nih. Darah-darah itu. Nggak ngerti riwayatnya, gimana dia mau diskusi? Gitu loh. Gue bisa ngecek data lu ketika lu takia kayak Ibnu Katsir tadi yang lu bilang Nabi Muhammad bilang gini, tanpa batas Jul. Si Kores lebih cepat ngambil data dibandingkan. Gini Jul, sebentar. Gini. Tadi kan Kalvin nanya di mana sih riwayatnya, berarti kan dia nggak tahu, berarti dia gugur untuk mendiskusi dengan saya, nggak bisa karena dia nggak tahu. Nggak tahu di mana. Dis gini aja, kan biarkan penonton yang menilai. Kan gini, lu kan mau baik. Muslim. Ayo lanjut. Udah pakai waktu lah, ayo lanjut. Ayo. Ya, oke. Bang Alif bisa jadi timer nggak, Bang? Halo. Ntar tak siapin dulu ya. Iya tak siapin dulu. Oke. Ini siapa duluan, Dis? Muslim dulu atau Kristen dulu? Saya dulu. Tadi kan temanya apa? Oke, siap. Ya. Berapa timernya, Dis? Kayaknya 5 menit aja bagi dua. Jadi 5 menit nanti bagian saya dengan Raja Pogos, kemudian kalian 5 menit kalian bagi dua juga. Oke. Temanya apa? Tema. Tunggu, aku masih timernya jalan dulu ya. Artinya Kores sama Ustadz Wafi ya. Oke. Dan ya, bagi teman-teman jangan lupa juga ya, ini di YouTube disiarkan juga di Triun Slayer Comment Center, Berita Kebenaran, Zulkifli M. Abbas, Ustadz Alif ya. Bang Alif Alif Channel kan? Iya Alif Channel. Baik, mulai ya. Tunggu Dis, pastikan timer dulu, nanti lu ngomong nggak ada timer loh. Ya, gue juga mau buka live baru dulu sama ganti perangkat. Iya. Jadi jangan lupa juga di subscribe channel YouTube-nya Mas Edis ya, Jahanam Channel. Oh jangan, Edis lagi bahagia nih. Akhirnya banyak yang nyawer dia. Ya, akhirnya ada 600. Yang Muslim banyak banget nih ngasih poin ini. Iya, baik Muslim sama lu. Ya, saya tidak dikasih kesempatan ini untuk menghabis Nanti dulu Bang Aristo nanti dulu. Biarkan yang nanti agak sorean atau enggak nanti malam aja. Nanti malam dia sudah ada waktu nggak? Boleh. Nanti malam Bang Aristo. Bisa. Oke, sudah? Udah, waktunya muncul. Udah, timer udah siap. Ntar aku tripodnya lagi nyari biar diem. Ya, aku nggak ada tripod pula nih. Susah jadi. Tripodku ada nggak? Ntar ya.
Ya, bagi teman-teman Kristen jangan lupa didukung si Edis ya, agar Edis betah di Indonesia. Nanti dia bilang nggak enak lagi Indonesia nih, nggak ada yang ngasih paus. Kau ada yang ngasih paus memangnya kau masuk channel luar itu, Dis? Nggak ada, Halo, Dis. yang nonton aja cuma 2. Iya, tadi dia cerita sama aku, lebih enak di Muslim luar negeri, dia bilang banyak yang ngasih paus, sultan-sultan. Iya, kalau dia live sendiri meskipun tamunya dari luar yang nonton cuma 2. Nanti bunyi, kalau enggak timer itu kan bunyi gimana? Dia nggak percaya, Ustadz. Apa yang Iya, nampak sambil itu nunggu. betul dipercaya, apalagi yang nggak nampak sama dia. Maksudnya sambil nunggu aku tripodku di bawah anakku kok lagi tak cari gitu. Kalau memang mau nunggu bentar nggak apa-apa. Ya, nggak apa Ustaz Alif, anaknya dulu aja. Ahok juga mau bikin thumbnail, ganti perangkat, sholat asar gitu. Lanjut. Oke. Asar mau pamit ini setelah ini, sholat dulu. Oke, sebelum timernya dibuat, saya tanggapin dulu ucapan Seristo ya, boleh? Silakan. Oke. Jadi gini bro Aristo, terima kasih. Kamu sudah menyebut kekristenan itu nggak punya akal. Ya iyalah, masa masuk akal bro minum kencing unta? Untanya aja nggak mau minum kencingnya bro. Nggak tahu kalau ada suruh minum makan kotoran dia ini. Sudah. Halo, udah sampai mana nih? Udah mulai? Nah sudah, lanjut mana timernya, waktunya? Ya, perlu saya host perlu saya tanggapi nggak host? Nggak usah. Dia cuman Oke, Nanti aja Bang Aristo. bisa dimulai, Yus. Host, izin turun dulu ya host ya. Thank you ya. Assalamualaikum. Makasih Bang Adriansyah. Oke, timer sudah siap ya. Saya mulai ya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan diskusinya baik tanpa hujat ya, tapi pakai data. Tadi si Alif sendiri ya dan juga si Naja sudah mengatakan bahwa riwayat diminumnya darah Muhammad itu jelas ada. Nah, si Alif tadi mengatakan bahwa Malik bin Sinan tadi meminum darah Muhammad. Nah, sementara Muhammad sendiri sebenarnya menyuruh meludahkannya, tetapi ternyata tetap diminum. Nah, finalnya apa? Ya, akhirnya apa? Muhammad mengatakan barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka haram dia disentuh oleh api neraka. Jadi di sini dari kesimpulan apa yang Muhammad katakan ini, satu, Muhammad bisa menetapkan orang masuk surga atau masuk neraka, terutama masuk surga. Karena apa? Karena bercampur darah dia dengan darah Muhammad. Nah, sementara di riwayat lain itu ada mengatakan Muhammad itu bilang kepada anaknya Fatimah bahwa dia itu tidak berkuasa mengatakan Fatimah itu masuk surga. Ya, tidak berhak dia walaupun itu darah dagingnya sendiri. Nah, pertanyaan saya, apa nggak kontradiksi omongan Muhammad yang satu dengan yang lain? Ya, di satu sisi orang yang minum darah dia haram disentuh api neraka, di satu sisi Fatimah tidak pasti masuk surga. Pertanyaan saya, jangan-jangan Fatimah ini anaknya orang kalau gitu, ya kan? Nah, kemudian lagi, ini yang paling fatal nih. Al-Quran mengatakan jangan kamu minum darah, diharamkan itu bagi Allah, diharamkan. Tapi Muhammad ketika darahnya diminum malah bilang orang yang minum itu tidak bakal disentuh api neraka. Nah, ngomong-ngomong tentang mentuhankan atau menjadikan dia sebagai ilah, menjadikan dia sebagai roh di samping Allah, adalah orang yang memperlakukan sesuatu tanpa batas, bahkan melanggar apa yang dikatakan Allah. Contohnya, orang menuhankan rahim-rahim, karena rahim-rahim bilang A, tapi Allah bilang B, diturutinlah yang kata rahim-rahim, berarti itu menyembah rahim-rahim. Nah, kalau pakai kriteria begitu, berarti orang-orang pada saat itu sudah menjadikan Muhammad sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, di samping Allah. Silakan Bang Raja Pogos ditambahkan Bang, jangan menyimpang ya Bang ya, kita satu arah. Ya, siap Bang. Jadi begini, saudara-saudaraku muslim, sesuai dengan ayat yang di Al-Quran itu, kita harus tahu definisinya dulu. Mengapa Allah menuduh orang-orang tersebut mempertuhankan rahib-rahib sama alim ulama itu? Otomatis dalam pemikiran Allah bahwa Tuhan yang dimaksud di situ bukan sang pencipta yang dimaksud di situ, tetapi karena otomatis semua orang di situ menghambakan dirinya kepada rahib-rahib itu. Apa yang dikatakan rahib itu mereka turuti. Makanya Allah berkata itu sebagai Tuhan mereka. Jadi pertanyaannya, kalau kita balikkan kepada ajaran Anda
Yang mana di Al-Quran nggak ada tertulis, tapi faktanya kalian laksanakan. Contohnya lah, nggak ada satu dalil pun di Al-Quran. Contohnya di Al-Quran dikatakan bahwa kotoran manusia maupun apapun itu najis. Tetapi pertanyaan saya, di mana tertulis di Al-Quran berkata bahwa kotoran unta itu satu jadi halal? Di mana tertulis itu? Kan itu ucapan Nabi Muhammad. Jadi otomatis karena kalian menuruti perkataan dari sang Nabi, ya otomatis kalian juga harus sepakat dong, harus bisa. Kami meyakinkan bahwa kalian itu pertuhankan Muhammad. Seperti itu, Bang. Masih ada waktu. Jadi Ya, selanjutnya lagi. lanjut Bang, lanjut. Ya, jadi gini ya, makanya kalau mentuhankan sesuatu itu belum berarti si yang dituhankan itu pencipta langit dan bumi, enggak. Hawa nafsu juga dituhankan kata Al-Quran, rahim-rahim juga dituhankan. Nah, kalau pakai kacamata seperti itu berarti kalian juga menuhankan Muhammad. Sebenarnya bukan Muhammad yang kalian tuhankan, itu bukan. Yang kalian tuhankan itu orang yang ngarang buku itu bahwa Muhammad bilang begitu. Gitu loh. Ya, padahal di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu tidak mengatakan apapun kecuali yang diwahyukan. Nah sementara kalian minum kencing onta, nyium-nyium batu, rebutan sampai injek-injekan nyium batu, lempar-lempar batu, ya kan, percaya kalau nyium batu jadi seperti bayi lagi. Nggak pernah ada dalam Quran perintahnya, nggak pernah ada. Tapi kalian percaya bahwa Muhammad ngajarin begitu. Ya, kata orang yang ngarang buku itu. Jadi jatuh-jatuhnya sebenarnya kalian itu mentuhankan ulama-ulama yang ngarang-ngarang cerita bahwa Muhammad bilang begitu. Gitu loh. Jatuh-jatuhnya seperti itu. Kalian mempertuhankan Muhammad dengan dalil mempercayai bahwa Muhammad dulu ngomong begitu, kata orang yang ngarang buku tersebut. Buku karangan Bukhari dan buku karang-karangan yang lain. Silakan lanjut. Oke, sebentar sebelum mulai sebentar ya. Ini timernya barusan double, ada bunyi sebentar ya. Bentar dulu. Ini tak matiin dulu. Oke. Bentar. Kojul kalau nggak dikecilin aja sih Kojul. Ininya layarnya jangan yang aku yang gede narsum aja, biar kamera aku nggak kemana-mana. Iya. Nah, kelihatan inilah. Oke. Cek. Masuk suara? Ada. Masuk. Thank you. Yo, kita lanjut ya, topiknya mengenai ini ya. Apa namanya, penyembahan mana yang absurd gitu, mana pengajarannya. Oke, ini gua akan keluarin lagi data-datanya, kita akan mulai kembali. Kita akan open cam dulu. Cut. Sisain waktu buat saya Mas Kores ya. Aku dikit aja ini Mas Tad. Jadi kawan-kawan perhatikan ya, di Imamat 17:12 ini dikatakan begini, ikhwan. Itulah sebab mana ini nih. 17:12 ini. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Ini Imamat 17:12. Nah, ini kata Tuhan Israel. Perhatikan Yesus Yunani ya. Dia berkata apa di sini? Nah, ini di Matius 26:26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, menyukap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian. Nah, ini kan kontradiksi. Kontradiksi dengan Imamat 7:12. Artinya apa? Yesus ini bukanlah orang Yahudi, bukanlah Tuhannya orang Yahudi. Yesus ini hanyalah orang Yunani yang tidak mengerti apa itu Yahudi dan tidak mengerti apa itu Taurat. Makanya perkataannya itu salah-salah terus. Perkataannya salah-salah terus Yesus itu. Masa yang kayak gini diimani? Tuhan di Israel bilang, ya darah jangan dimakan. Yesus bilang apa? Inilah darahku, minumlah katanya. Lah, ini apa ini? Tuhan apa yang seperti ini? Kan gitu ya. Belum lagi nanti kalau ditambah di Efesus, lihat, ini konsep ya. Ini konsep orang-orang yang mengimani Yesus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dia sudah mengakui tunduk di sini menyembah. Jadi hai istri, sembahlah suamimu seperti kepada Tuhan. Suami ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu satu. Terus yang kedua ini yang nggak bisa dibantah oleh Edis. Efesus 6 nomor 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Taati di sini Edis juga mengakui. Hai hamba-hamba, sembahlah Tuhanmu. Sama seperti kamu menyembah kepada Kristus. Selamat datang di kebenaran. Ya enggak?
Masa yang kayak gini mau diimani kawan-kawan Kristen? Bayangin, Nabi Muhammad nggak pernah dia jualan daging, jualan darah. Sahabatnya inisiatif sendiri. Kemudian dapatlah petuah dari Nabi. Yesus yang mengklaim oleh orang-orang Kristen dibilang Tuhannya Israel, padahal dia Tuhan Yunani. Dia itu nawar-nawarin daging dan darahnya supaya ada orang yang mau makan dan minum. Ini kalau kata Gurunda pengajaran Dewa Molok ini sebenarnya, bukan pengajaran Tuhan Israel. Nah sekarang bagaimana mau meninggapi kekristenan? Kan gitu. Silakan start aja Tafadhol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ya, Edis belum jawab ya. Dari awal saya tadi diskusi itu belum jawab. Kalau Mas Edis menggunakan dalil-dalil ayat Al-Quran yang ittakhadhu ahbarahum contohnya. Menyembah terhadap rahib-rahib. Di sana menggunakan kata arbaban. Saya minta dalil satu saja Edis, kata arbaban disematkan kepada Nabi Muhammad. Tidak akan pernah kamu temukan sampai kiamat. Atau Anda akan menggunakan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai alihah, Tuhan. Saya minta kepada kamu satu dalil saja, kata alihah disematkan kepada Nabi Muhammad baik kepada hadis ataupun kepada ayat Al-Quran. Tidak akan pernah ada. Lalu bagaimana mengenai keringat Nabi, nukhomatun Nabi, baulun Nabi, dan lain sebagainya? Itu adalah tabarruk. Tabarruk ini apakah ada perintahnya oleh Allah? Ada. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk mencari ridha Allah. Nah, wasilah yang paling besar adalah dari Nabi Muhammad SAW. Loh, Nabi Muhammad kok bisa sekelas Nabi menentukan ini surga, ini neraka? Ya bisalah. Karena seorang Nabi, itu apa yang dia kabarkan, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mengklaim ada 10 sahabat yang mubasysyirina bil jannah, langsung masuk surga. Contohnya seperti Zubair bin Awam, Khulafaur Rasyidin yang 4, dan lain sebagainya. Tidak harus dengan inisiatif darah dulu. Nabi langsung bisa mengklaim orang ini masuk surga. Kenapa? Dia seorang Nabi, utusan Allah. Dan semua kabar yang diberikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, adalah semata wahyu dari Allah, kecuali inisiatif pikiran sendiri. Kalau berhubungan dengan agama, apalagi seperti surga dan neraka, maka jelas itu datangnya dari Allah. Habis waktunya Ya. Ustaz Wafi, ya habis waktunya. Oke, silakan Baik, Edis. saya tanggapi ya. Jadi sebenarnya mereka ini ngarang terus ya. Di dalam Al-Quran, saya bacakan ya, di dalam surat Al-Ahqaf ya, ayat yang ke-9, dikatakan begini. Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap aku dan terhadap kamu. Nah ini, Quran bilang begini. Tapi menurut teman-teman Muslim di sini, nggak usah percaya Quran itu, nggak usah. Percaya aja kata Muhammad menentukan orang masuk surga, menjamin orang masuk surga. Muhammad tahu apa yang akan terjadi kepada kalian. Walaupun Quran bilang kamu tidak tahu apa yang akan berbuat terhadapmu dan terhadap dirimu sendiri. Jadi seperti saya bilang ya teman-teman. Jadi kalau ngikutin teman-teman Muslim ini, kita itu sudah nggak pernah punya pegangan lagi. Kalau kita ke Quran, nanti mereka akan lompat ke hadis. Kalau kita ke hadis, nanti mereka lompat ke ulama. Kalau kita lompat ke ulama, nanti mereka cakar-cakaran dan saling bunuh-membunuh karena saling berbeda pendapat. Karena saking jelasnya Al-Quran itu, seperti kata ayat Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran itu, konon katanya. Karena saking tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, maka mereka saling bunuh-membunuh, berbeda pendapat satu sama lain, karena tidak ada keraguan di dalam Al-Quran tersebut. Ya, jadi ngomong-ngomong tentang mentuhankan ya, si Calvin ya, Calvin, tidak pernah ada orang Kristen yang minum darahnya Yesus betulan, nggak ada. Yesus pun nggak pernah menyuruh minum darahnya betulan. Yesus mengambil anggur dan mengatakan, inilah darahku. Anggur itu bukan darah dia betulan. Seandainya Yesus ngajarin minum darah betulan seperti Dracula, sama seperti pengikut Muhammad yang sungguh-sungguh betul-betulan meminum darahnya Muhammad. Betul-betulan itu bukan sebuah analogi. Ya, nah makna dari meminum darah Yesus sudah saya bilang tadi.
meminum anggur dan memakan roti yang dilambangkan sebagai darah Yesus itu adalah sebagai satu peringatan untuk memperingati apa yang Yesus lakukan, dan dengan cara demikian diumpamakan juga atau dianalogikan juga bahwa tubuh dan darah Yesus menyatu kepada orang yang memakan dan meminumnya sehingga dia hidup seperti Yesus hidup sehingga dia dibenarkan. Silakan Bang Raja Pogos. Lagi-lagi kita gini ya, kembali ke ayat Al-Quran tadi. Lagi-lagi pemikiran Muslim bahwa yang dikatakan itu bahwa Allah menuduh mereka menyembah rahib-rahibnya atau dan menjadikan alim ulamanya Tuhan itu sebagai sang pencipta, itu yang jadi konyol. Karena di situ logikanya gini, di situ kan tertulis rahib-rahib, berarti otomatis lebih dari satu orang yang diutarakan di situ. Nggak masuk akal rahib-rahib itu disebut sang pencipta. Jadi yang dimaksud di situ, yang ditekankan di situ, kenapa mereka disebut mempertuhankan rahib-rahib sang alim ulamanya? Karena mereka menuruti semua yang tidak dikatakan oleh Allah. Itu yang dimaksud itu. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam keimanan kalian. Jika tidak ada tertulis di Al-Quran bahwa Allah berkata bahwa meminum kencing unta itu sebagai obat, ya berarti itu kalian otomatis mempertuhankan Nabi Muhammad. Atau dalam satu riwayat juga ada tertulis bahwa di salah seorang pembantunya Nabi Muhammad menginum kencingnya, lalu Muhammad berkata bahwa neraka tidak akan menyentuhnya, api neraka tidak akan menyentuh. Jadi sementara di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kotoran-kotoran manusia, kotoran itu satu yang najis. Jadi bagaimana ceritanya itu Anda mengatakan tidak mempertuhankan Nabi Muhammad, sementara Anda mematuhi semua apa yang dikatakan Nabi Muhammad yang nggak ada di Al-Quran. Itu jadi kita harus tahu dulu bagaimana sih makna dari ayat Al-Quran itu yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di ayat Al-Quran itu bukan menunjukkan bahwa Tuhan yang dimaksud di situ sebagai sang pencipta. Karena di situ tertulis ada rahib-rahib, alim-alim ulamanya, berarti lebih dari satu manusia. Masuk akal nggak yang bergelar Allah mengklaim rahib-rahib itu sebagai Tuhan tandingannya, sang pencipta? Masuk akal nggak itu? Tetapi kita harus tahu dulu definisinya itu. Definisinya apa sih yang dimaksud mereka mempertuhankan itu? Ya otomatis mereka disebut mempertuhankan karena mereka mengikuti perkataan rahib-rahib itu selain yang dikatakan Allah. Makanya disebut mereka dipertuhankan. Itu. Jadi dari tadi kan saudara Naja tadi menyampaikan menyembah. Tapi otomatis dalam pemikiran Anda yang dimaksud Tuhan di situ ya sang pencipta, bukan bro. Itu bukan yang dimaksud sang pencipta, tetapi mereka mengikuti yang tidak dikatakan Allah. Makanya disebut dipertuhankan. Sama halnya dengan Al-Quran Anda. Lanjut. Habis. Oke, habis waktu. Mas Faris ya. Selanjutnya. Ya, Mas Faris. ya. Saya dulu izin ya. Boleh, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya saya minta data kepada Mas Edis. Ada nggak kata arbaban atau ilah disematkan kepada Nabi Muhammad? Kamu cari sampai hari kiamat tidak akan ketemu Mas Edis. Lalu masalah surah Al-Ahqaf. Ayat 9. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum." Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukan rasul pertama yang aku utus. Katakan kepada para sahabat, sebelumnya sudah ada rasul-rasul lain yang Allah utus. Nah, wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku pun tidak tahu nanti di hari kiamat keadaanku seperti apa, kalian juga. Seperti itu. Nah, ketika ayat itu turun, asbabun nuzul ya, ketika ayat itu turun, orang Yahudi dan orang munafik menertawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bagaimana kita akan mengikuti kamu? Kamu aja belum tentu selamat, masa kita harus ikut kamu? Lalu mendengarkan celotehan seperti itu, Allah menurunkan surah Al-Fathu ayat 2 bahwa Allah menjamin keselamatan Nabi Muhammad wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan akan menuntun Nabi Muhammad selalu ada di jalan yang lurus. Surah Al-Fathu ayat 2. Kemudian orang kafir bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, "Loh, ayat itu kan khusus untuk kamu Muhammad. Lalu bagaimana untuk orang Islam? Bisa nggak masuk surga kalau ikut kamu?" Lalu Allah turunkan lagi surah Al-Fathu ayat 5.
liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan orang-orang yang beriman baik dari kalangan laki-laki atau perempuan mengikuti kamu Muhammad, maka Allah persiapkan untuk mereka surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu tertulis di dalam kitab At-Tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Qurtubi. Sekian, terima kasih. Masya Allah, sakti Ustadku. Nah, jadi kalau dalam Al-Quran, Edis, mengenai penyembahan itu jelas gitu. Yang disembah itu siapa, yang tidak disembah itu siapa. Nah, di sini misalnya ya. Al-Ankabut ayat 17, ini salah satu ayat favorit Quraisy. Innama ta'buduna min dunillahi autana. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala. Jadi kalau misalnya Yesus disembah, bukan Allah, dia berhala. Nabi Muhammad disembah, jadi berhala nantinya. Nah, yang disembah itu harus Allah saja. Kalau menyembah selain Allah ya berhala gitu. Lu nyembah proyektor, nyembah salib, berhala jatuhnya gitu. Belum nanti di Al-Ankabut ayat 25, sesungguhnya yang kamu sembah itu hanyalah menciptakan perasaan kasih. Kalau cuma ngajarin kasih jatuhnya berhala dalam Islam gitu. Nah, sekarang mengenai di mana itu soal kencing onta, Nabi kok menyuruh minum, itu kan artinya mempertuhankan. Lah, di sini dibilang An-Nisa ayat 59. Mana nih? Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Nah, ini disuruh taatilah Rasul ini. Dari siapa yang ngomong? Allah yang ngomong. Nah, sekarang Yesus mana? Allah Bapak lu nyuruh mentaati Yesus mana? Mana? Nggak ada, berhala jatuhnya. Kalau ada ya udah, lu remi sama gua. Tapi kalau nggak ada, Allah Bapak bilang itu taatilah Yesus. Gitu. Kalau nggak ada, berhala. Gitu loh. Gini aja susah. Edis juga sekarang ya, kita ke Biblos lagi. Dari awal kekristenan terguncang dengan Efesus 5:22. Hai istri, sembahlah suamimu seperti kepada Tuhan. Edis sudah setuju. Di sini. Hai budak-budak, sembahlah tuanmu yang di dunia. Edis sudah setuju gitu. Jangan samakan konsep kalian yang menyembah manusia-manusia yang mempunyai kuasa lebih atas kalian terhadap Islam. Jangan disamakan, bre. Kalau kalian memang terbiasa dalam penyembahan kepada sesama manusia. Kalau kita nggak ada seperti itu. Nah, terus yang di sini Edis, Edis, darah Yesus itu anggur. Mana dia? Mana? Nih. Darah Yesus itu anggur. Darah Yesus itu anggur. Jadi ketika dia kasih lihat anggur, itu darahnya betulan. Lu jangan takia Korintus, ya. Disinilah Yesus terlihat sangat lemah dan terlihat jauh kualitasnya di bawah Nabi. Kenapa? Karena Yesus nawar-nawarin darahnya buat diminum. Ini membedakan dia dengan Tuhan yang benar, yang memberikan firman kepada Arab dan Israel. Melarang minum darah. Ini nawarin minum darah. Ini udah skakmat ini. Yesus itu bukanlah Tuhan. Dia hanyalah orang Yunani yang mencoba mengerti tentang Yahudi. Thank you. Oke, waktunya habis. Kita kembali kepada Edis. Ya, silakan Dis. Para aja fokus duluan bang atau dari tadi saya duluan gak enak? Oh, Saya duluan, Bang. Ya, Jadi silakan. menanggapi Silakan, kata Kores tadi, di mana dalilnya mentaati Yesus? Dalilnya ada. Coba bukakan Lukas 3 ayat 22. Di situ ada keluar suara dari dalam berupa awan, dengarkanlah dialah anak yang kukasihi. Coba bukakan ayatnya. Dibaca aja bang, nggak apa-apa, itu udah pada tahu. Oke, saya Oh, bacakan lu aja minta ya. tolong gua. Lu minta tolong gua. Oke, Ya, Lukas itu saya 3. bacakan aja. Ini gua tolongin nih. Lukas 3, Lukas 3 ayat 22. Dibacakan aja waktu terus ini ya. berjalan bang. Oh iya, saya bacakan aja. Tunggu, saya buka kitabnya dulu, Bang. Ini udah baca aja, Bre. lawak. Nggak jelas, bro. Sampai ngerjain timer loh. Ya udahlah lu baca. Ya, saya bantu. Harusnya udah Bantu disiapin. pause Dan deh kalau turunlah gitu. Roh Kudus dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Sudah. Lanjut dulu Bang Edi. Lanjut, waktu jalan. Baik, terima kasih ya. Jadi kalau ketaatan kepada Yesus itu tidak usah lagi dicari ayatnya itu berjubel ya.
Bahkan Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Ya. Jadi klaim ya itu bukan dari Yesus sendiri, tetapi juga ada suara dari surga. Lah kalau Muhammad, lah Muhammad sendiri yang ngomong, Muhammad sendiri yang ini, Muhammad sendiri yang itu. Toh Muhammad Muhammad lagi gitu loh. Nggak pernah ada Allah yang diceritakan Muhammad juga nggak pernah ada, suaranya juga nggak pernah kelihatan. Cuman Muhammad yang ngomong, katanya Allah ngomong begini, katanya Muhammad lagi. Bahkan Aisyah sendiri, Aisyah loh, istri Muhammad loh ini, sampai ngomong gini sama Muhammad. Di dalam tafsir ya surat apa itu dibilang begini, Aisyah ngomong gini sama Muhammad. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Itu di dalam tafsir Al-Quran ketika di dalam Al-Quran dikatakan dihalalkan perempuan-perempuan menyerahkan diri kepada Muhammad. Ya, termasuk ini dan lain sebagainya, ada yang tanpa mahar dan lain sebagainya. Aisyah ngomong, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali sigap menuruti hawa nafsumu. Ya kalau dalam pikiran saya memang ya Muhammad juga itu sebenarnya gitu loh. Nah, sekarang kalau ngomong masalah berhala-berhala ya, berarti sedemikian adanya kamu telah membuat Muhammad dan ulama dan para pengarang hadis itu sebagai berhala di samping Allah. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa telah sempurna, ya telah sempurna itu firman Allah itu dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan ya, Quran itu lengkap, detail dan terperinci menjelaskan segala sesuatu. Bahkan dikatakan dengan hadis mana lagi kamu akan percaya ya kecuali hadisnya dari Allah itu, yaitu Al-Quran. Tapi karena memang kalah bebal, si Wapi juga bebal, si Kalpin juga bebal, maka mereka harus pergi kepada kitab tafsir ini, tafsir Bukhari, pendapat ini, pendapat mazhab, imam ini, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dampaknya apa? Nyium batu ke Arab. Lempar batu ke Arab. Cium batu, percaya dengan cium batu maka dosa hilang. Cium Yaman, rukun Yamani, dosa terhapus. Cium batu hitam, dosa hilang. Minum kencing ontak, minum kencing Muhammad. Bahkan ketika Muhammad kencingnya diminum sampai tertawa dia, gigi gerahnya kelihatan. Bayangkan itu. Air kencingnya diminum, dia tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat dan mengatakan perutmu tidak akan lagi sampai sakit. Bayangkan itu. Ya, sementara kalau kita baca hadis-hadis gara-gara kencinglah maka siksa kubur itu dilaksanakan. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Saya dikit lagi dulu, Bang. Saya bentar dikit, Bang. Silakan. Oke. Jadi gini, dari tadi saudara muslim ini belum memastikan apa sih yang dimaksud orang-orang ini mempertuhankan itu. Jadi saya mau minta dulu kepada saudara muslim, apakah definisi dari Allah mengatakan bahwa mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan rahib-rahibnya itu? Apakah dalam pola pemikiran kalian yang dimaksud Tuhan di situ adalah sebagai sang pencipta atau bagaimana? Supaya diskusi kita itu nyambung. Kenapa mereka dipertuhankan? Tolong Anda jelaskan dulu definisi itu seperti apa supaya diskusi kita ini nyambung. Dari tadi kan kalian kayak tadi di mana ilah tertulis di Al-Quran bahwa Muhammad itu disebut ilah. Makanya dalam pemikiran saya, berarti dalam pemikiran kalian, Tuhan yang dimaksud itu adalah sang pencipta. Sebenarnya bukan itu yang dituju di situ. Oke, lanjut. Habis waktu. Pihak Muslim. Ya, Ini berapa putaran ini? Sampai Edis gambar. angkat tangan. Ini ya, Tapi aku masuk duluan ya. Aku udah azan soalnya. Iya, saya juga sudah adzan ini. Sebentar lagi saya sholat. Nah, ya. Jadi Lukas 3:22 itu nggak jauh itu, jauh banget beda dengan An-Nisa ayat 59. Perhatikan, ini perkataan Allah ya. Perkataan Allah, atiullah wa atilah rasul, taatilah rasul. Ini suruh bertaat. Kalau Lukas 3:22 ini mah curhat. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ini berkenannya Takia Korintus ya, karena di sininya bahasanya adalah edokesa. Edokesa itu merasa baik atau merasa terpuaskan. Tuh definisinya ya. Kepadamulah aku merasa puas gitu. Nggak ada perintah suruh mengikuti Yesus, menuruti Yesus gitu. Nggak ada itu.
Jadi jangan disama-samakan, Bre. Yesus terlalu banyak inisiatif pribadi daripada meneruskan perkataan Tuhan. Itu Raja Pagos, ya. Nah, berikutnya, si Edis juga kocak gitu. Dia malah pakai perkataan Aisyah. Gua udah pakai Al-Quran, dia pakai perkataan Aisyah. Katanya jangan pakai hadits, jangan pakai khobar. Kok lu malah lari ke Aisyah? Lu bisa nggak tidak memakan ludah lu sendiri? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau nggak bisa, mending udahan dialognya. Daripada lu muter-muter, gitu kan? Ini malah lu sendiri, gua bawain Al-Quran, larinya ke hadits. Gua bawain hadits, lu ditabung di sana, lu larinya ke Al-Quran. Kan malu, Edis, kalau kayak gini. Nih, ini contoh lagi ya, contoh ya. Mencium batu, perhatikan. Kalau dalam Islam, batu dicium menghapus dosa. Batunya tidak mengampuni, karena yang mengampuni hanya Allah. Az-Zumar ayat 53. Sekarang perhatiin kelakuan Tuhan lo. Yesaya 6 nomor 7. Di tangannya ada batu bara. Ini takia terjemahan juga di batu bara. Yang diambilnya dari sepat dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dar, batu mengampuni dosa. Nggak percaya ini batu? Sini gua kasih. Nih, ini Yesaya 66 ya. Ini Rispah. Ini Rispah nih. Bahasa Ibraninya Rispah. Nah, ini gua buka nih. Dar, batu glowing pakai skincare. Ya. Batu ngampunin dosa. Batu ngampunin dosa ini. Di Islam batu menghapus dosa. Media artinya ini batu mengampuni dosa. Mau lu kemanain ini? Mau lu kemanain? Silahkan Ustadz Wafiku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana sih? Jadi kan kita pakai Al-Quran, kita pakai hadis. Edis marah menggunakan perkataan Sayyidah Aisyah yang belum tentu bagus riwayatnya, belum tentu jayyid sanadnya, kan begitu. Tadi di awal Edis bilangnya pakai Quran. Setelah kita pakai Quran, kamu nggak terima. Gimana sih? Itu loh. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apa? Kenapa kok para rahib, hawa nafsu itu disebut dengan mentuhankan? Nah, kenapa sih kok disebut dengan mentuhankan? Itu harus kita pelajari. Jangankan rahib, jangankan hawa nafsu. Obat saja, ya obat kita pusing minum bodrek, ya itu bisa kita dikatakan itu mentuhankan. Kenapa? Orang disebut menuhankan ketika kita meyakini ada manfaat, ada kehebatan yang keluar dari sesuatu itu, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai umat Islam tidak pernah meyakini bahwa Nabi Muhammad memiliki kehebatan yang keluar dari dirinya, memiliki kemanfaatan yang keluar dari dirinya sendiri. Tidak ada. Makanya kata Allah, wabtagu ilaihil wasilah, mencari ridho Allah itu menggunakan wasilah. Wasilah itu banyak. Salat menghapus dosa, melakukan hal baik menghapus dosa, taat kepada Nabi Muhammad juga menghapus dosa. Gitu cara memahaminya. Bukan dengan memaksakan framing bahwa umat Islam itu menyembah Nabi Muhammad. Gak gitu, Edis. Kalau seperti itu konsepnya, berarti Mas Edis sedang menyembah Yohanes, Lukas, Matius, Markus, Paulus, wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Itu semua kamu sembah itu. Karena kamu tak tahu sama Yesus. Yesus tidak pernah bilang sembahlah aku. Bahkan di kisah para rasul tertulis Yesus itu adalah batu. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Itu bukan saya yang ngomong. Bibel kamu. Yesus aja batu gitu loh. Mau di framing kepada Nabi Muhammad SAW. Secara tidak langsung, Mas Edis itu mengakui kehebatan Nabi Muhammad, mengakui mukjizat Nabi Muhammad, tapi Mas Edis mengarahkan kepada penyembahan. Kalau cuma seperti itu tuh sekelas Nabi, Mas Edis. Sekelas Nabi yang bisa seperti itu. Allah kita itu lebih dari itu semua. Sekian, terima kasih. Sudah? Baik. Jadi waktu Bang, tadi. Bang. Saya dulu. Oh ya, silakan Bang ya. Oke. Jadi gini, Izin sholat dulu ya, sholat gini. dulu. Gini, Kores. Mengenai pernyataan-pernyataan mengenai untuk menyembah atau sujud kepada Tuhan Yesus banyak mendengarkan nih. Halo? Ya. Halo? Mendengarkan lanjut. Suaranya bagus. Oke. Lanjut Bang, Seperti di Matius 17 ayat 5, di situ tertulis, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata,
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Sudah? Lanjut Bang Idris. Baik, jadi perintah untuk mendengarkan Yesus itu adalah perintah dari surga langsung ya, bukan perintah mentaati Muhammad itu keluar dari mulut Muhammad sendiri. Jadi gini ya, tadi Wafi menjelaskan begini, definisi mentuhankan itu adalah ketika kamu percaya bahwa sesuatu itu bisa mendatangkan sesuatu kepadamu. Ya. Apa namanya? Suaranya kedengaran nggak sih ngomong-ngomong? Halo? Halo? Kedengeran. Ya, Lanjut. jadi gini. Nah, kalau begitu menurut penjelasan Wapi, berarti orang yang meminum darah Muhammad itu, kata Muhammad, haram disentuh api neraka. Berarti darah Muhammad bisa mendatangkan sesuatu, yaitu menghasilkan masuk surga. Berarti darah Muhammad adalah Tuhannya orang yang meminum itu. Begitu ya Wafi ya. Karena saya ngikutin pola pikirmu nih. Nah, kemudian kamu dengan definisimu tadi ya, kalau kamu percaya bahwa obat itu mendatangkan sebuah sesuatu, maka obat itu menjadi Tuhanmu lah. Kalau begitu, orang yang mencium Hajar Aswad dan mengusap rukun Yamani, menurut hadis itu dikatakan menghapus dosa. Nggak ada di situ Allah yang hapus dosa, nggak ada. Ya, bunyi hadisnya, sesungguhnya mencium Hajar Aswad maupun rukun Yamani menghapus dosa-dosa, menggugur dosa-dosa. Tak pernah ada di situ Allah disebutkan menggugurkan dosa-dosa. Batu itu langsung. Ya, saya bacakan lagi. Sesungguhnya mencium Hajar Aswad dan mencium rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa, bukan Allah yang menggugurkan dosa. Ya, nah itu. Nah, tapi sebenarnya Wafi, itu definisi yang kamu karang-karang sendiri, ya. Yang ada dalam Al-Qur'an itu orang yang menuhankan hawa nafsu, ada. Apakah orang yang menuhankan hawa nafsu berpikir bahwa hawa nafsunya bisa mendatangkan mudarat atau bisa mendatangkan sesuatu yang ajaib? Saya rasa nggak seperti itu. Menuhankan hawa nafsu itu, Wafi, artinya kamu hidup di dalam sebuah keadaan takluk kepada hawa nafsu itu. Kamu ditaklukkan oleh hawa nafsumu. Ketika kamu ditaklukkan oleh hawa nafsumu, kamu dikuasai, dikontrol oleh hawa nafsumu, berarti kamu menjadikan dia sebagai Tuhanmu. Gitu loh. Begitu juga mentuhankan rahib-rahib. Maknanya seperti itu. Menurut Muhammad, kamu itu hidup dikontrol, dikuasai oleh rahib-rahib itu. Rahib-rahib itu perintah apa aja, walaupun itu bertentangan dengan perintah Allah, kamu tetap turuti. Itu mentuhankan. Ya. Nah, kalau kita definisi mentuhankan sudah clear, maka sekarang kita simpulkan apakah kamu umat muslim mentuhankan Muhammad. Kita lihat dari perilakunya. Ternyata kalian umat muslim dikontrol oleh Muhammad yang mohon maaf sudah meninggal di kuburan. Apa buktinya bahwa kalian dikontrol, dikuasai oleh Muhammad dari kuburan? Apa yang kalian lakukan harus seturut dengan omongannya Muhammad. Contoh, jenggot harus dipanjangin, celana harus cingkrang, begini harus begini, jidat harus begini, gosok gigi harus pakai ini, semuanya Muhammad yang ngatur kamu. Nggak ada itu dalam Quran. Iris kuping saya kalau ada itu dalam Quran. Iris kuping saya kalau kamu harus pakai celana cingkrang, di dalam Quran ada. Iris kuping saya kalau kamu harus gosok gigi pakai siwak. Iris kuping saya kalau kamu harus manjangin jenggot. Iris kuping saya kalau kamu harus begini begitu seperti yang Muhammad ajarkan. Ya, sebenarnya begini ya Wapi. Sebenarnya begini. Saya nggak percaya kalau Muhammad ngomong gitu Wapi. Yang saya percaya adalah bahwa orang-orang mengarang cerita bahwa Muhammad ngomong begitu. Saya kasih contoh misalnya, kalau istri yang rela dimadu maka nanti akan dapat surga. Ya, iya kalau kamu tanya saya, ya itu mah kerjaannya dia aja itu dengan atas nama Muhammad. Biar apa? Untuk memuluskan aksinya, biar dia dapat istri, biar istrinya ridho, gitu loh Wabi. Cuman kan hal ini nggak pernah terpikir bagi kamu, karena kalian sudah takut duluan. Oh itu kan kata Muhammad, kalian percaya aja itu kata Muhammad. Berpikir dulu loh, berpikir apa iya Muhammad ngomong gitu loh. Ya, jangan-jangan kalian ini sudah dikontrol, dikuasai para ulama-ulama yang ngarang-ngarang cerita itu untuk memuluskan hawa nafsunya. Begitu, silakan. Ya, Oke, waktu habis. Oke. Sebentar, waktu habis tunggu habis. aku mastiin dulu siapa aja yang masih hadir. Ya, Sholat, Ustadz Wafi. saya yang masih hadir, Ustadz Wafi lagi sholat, jadi saya secara tidak langsung menggantikan Ustadz Wafi.
Gitu. Siap, kan? siap. Ya, jadi bagi para penonton juga saya himbau ya. Ini koinnya Edis sudah kalah dari Ustadz Wafi dan Kores. Bagi teman-teman